Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itu Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam sorga, hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Yang penting kau jangan dekat-dekat pohon ini saja. Tapi Adam lupa. Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan pohon itu. Akhirnya kemudian Adam pun memakan pohon itu. Salah satu sebabnya Allah lupakan Adam akan perintah jangan mendekati pohon. Akhirnya dia pun mendekati pohon karena ada sebab lain. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Iblis kan sudah diusir dari sorga, dia tidak bisa mungkin masuk ke dalam sorga. Tetapi iblis ini berhasil masuk sorga lewat masuk ke dalam tubuh ular itu. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam sorga? Sekali lagi karena ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka iblis pun berhasil masuk ke dalam sorga. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia. Karena memang iblis itu bisa tasyakul, jin itu bisa berbentuk siapapun sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia, sama dengan malaikat bisa tasyakul. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik, dan mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali karena ada dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Boleh jadi kalau engkau memakan buah larangan ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat, atau Allah akan kekalkan di sorga. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Akhirnya mulai goyang Adam. Ketika iblis tidak sanggup mempengaruhi Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya dia pengaruhi lewat istrinya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi, sittuna dzira'an, memiliki 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Kemudian lebarnya 7 hasta, berarti lebarnya itu 3,5 meter, tingginya 30 meter, dan memiliki usia yang panjang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian takdirkan bahwa Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir oleh Allah dari sorga. Qul nahbitu minha jami'an, kami katakan keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, keluar kalian dari sorga. Maka di sini 3 makhluk diusir, iblis, Adam, dan juga Hawa. Mereka berjumpa di bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, sementara Hawa itu diturunkan di Mekah. Kemudian berjumpa di bukit Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan Adam juga meninggal di India, ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Syam. Allahu a'lam. Yang jelas kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan, hanya menukil beberapa kisah Israiliyat. Artinya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kemudian diturunkan ke bumi. Maka akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam ketika sampai di bumi, Adam menangis sejadi-jadinya. Ketika itu Jibril datang dan berusaha menghibur Adam, tapi Adam tetap menangis karena bukan karena sedih dia diturunkan dari bumi, tidak, tapi karena menyesal karena maksiat yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Tapi lihat iblis, ketika diusir dari sorga, bukannya minta maaf, bukannya minta ampun kepada Allah, malah minta yang lain pula. Dia mengatakan, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb,
tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan, maka tangguhkan usiaku sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya Allah tangguhkan iblis. Makanya iblis itu satu-satunya jin yang tidak akan pernah mati. Ketika Adam sudah di bumi, Hawa sudah di bumi, dan Allah pertemukan keduanya, akhirnya kemudian diilhamkan untuk menutup aurat keduanya, maka disinilah permulaan permusuhan antara iblis dan Adam serta anak keturunannya.